Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini kita masih membahas tentang bab persamaan polinomial. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pembagian polinomial. Nah, dalam pembagian polinomial ada berbagai cara dalam melakukan pembagiannya. Nah, cara yang pertama adalah cara yang sudah umum kita gunakan, yaitu pembagian yang seperti ini. Ini sering kita gunakan dalam membagi bilangan bulat ya. Nah, misalkan 3x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat dikurangi 11x ditambah 4 itu dibagi dengan x dikurangi 4. Maka yang di dalam sini adalah yang dibagi, yaitu 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 11x ditambah 4. Yang di luar sini adalah pembaginya, yaitu x dikurangi 4. Nah, langkah yang harus kalian lakukan adalah pertama, perhatikan suku paling depan ini, yaitu 3x pangkat 3. Itu dibagi dengan x kurang 4. Jadi yang kalian bagi fokus kepada 3x pangkat 3-nya dibagi dengan x. Abaikan dulu yang konstantanya. Jadi fokus kepada 3x pangkat 3 dibagi x. Nah, 3x pangkat 3 dibagi x itu hasilnya 3x kuadrat. Kemudian 3x kuadrat dikali x hasilnya 3x pangkat 3. Nah, 3x kuadrat dikali negatif 4 hasilnya negatif 12x kuadrat. Kemudian kita kurangkan sama seperti pembagian pada bilangan bulat. Kita kurangkan 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 hasilnya 0, tidak perlu dituliskan. Kemudian negatif 7x kuadrat dikurangi negatif 12x kuadrat. Karena negatif, ini ketemu negatif, jadinya negatif 7x kuadrat ditambah 12x kuadrat. Hasilnya itu 5x kuadrat. Kemudian turun ini, turun. Jadinya sekarang 5x kuadrat dikurang 11x itu dibagi dengan x kurang 4. Nah, kalian fokus yang depan ini saja, 5x kuadrat dibagi dengan x. Ya, selalu fokus pada suku yang terdepan, yaitu 5x kuadrat dibagi dengan x. Hasilnya adalah 5x. Kemudian 5x dikali x hasilnya 5x kuadrat. Kemudian 5x dikali min 4 hasilnya min 20x. Kemudian kita kurangkan lagi. 5x kuadrat dikurangi 5x kuadrat hasilnya 0. Kemudian min 11x dikurangi negatif 20x. Karena negatif ketemu negatif, jadinya negatif 11x ditambah 20x. Hasilnya 9x. Kemudian 4-nya turun. Sekarang 9x tambah 4 dibagi dengan x kurang 4. Fokus ke depan yang ini. 9x dibagi x hasilnya 9. 9 kali x, 9x. Kemudian 9 dikali negatif 4, negatif 36. Kemudian kita kurangkan. 9x dikurang 9x hasilnya adalah 0. Kemudian 4 dikurangi negatif 36 hasilnya adalah 40. Nah, ini disebut pembagi, ini disebut hasil bagi, kemudian yang di bawah ini disebut sisa. Selain itu ada cara lain ya. Cara lain dalam menentukan hasil bagi dan sisa pembagian pada suatu polinomial. Nah, cara 2, kita menggunakan skema atau bagan yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Ini. Jadi 4-nya di luar, ini. 4-nya di luar. Kemudian tuliskan koefisiennya. 3, min 7, min 11, 4. Nah, 3-nya turun. Dikali 4, hasilnya 12. Letakkan di sini. Negatif 7 ditambah 12. Hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali 4. Letakkan di sini. Hasilnya 20. Kemudian min 11 ditambah 20. Hasilnya 9. 9 dikali 4 lagi. Hasilnya 36. Kemudian 36 ditambah 4 hasilnya 40.
Nah, kalau pada materi sebelumnya ini kita sebut dengan nilai suatu polinomial, pada pembagian dengan X dikurangi H, atau ini ya, dibagi dengan X dikurangi suatu angka, ini kita sebut dengan sisa pembagian. Oke, jadi perhatikan skema ini. Sisa pembagiannya adalah 40. 40 itu pada materi sebelumnya kita sebut dengan P4 atau nilai polinomial untuk X sama dengan 4. Jadi kita sebut P4 sama dengan 40. Jadi itu adalah sisa pembagiannya. Kemudian 359 itu adalah koefisien hasil bagi. Coba lihat ini, yang ini. 359. Itu adalah koefisien hasil bagi, sehingga kita sempurnakan bentuknya menjadi dari belakang ya. Yang paling belakang adalah konstanta 9 X atau dikalikan dengan X, jadinya 5X. Kemudian ini adalah 3X kuadrat. Sehingga hasil baginya adalah 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 9. Nah, cara skema ini pada pembagian kita sebut dengan cara Horner. Jika PX dibagi dengan X kurang H, jadi pembaginya harus X kurang H ya. Tidak boleh pangkatnya X pangkat 2 untuk di sini. Jadi harus X dikurangi dengan suatu bilangan. Misalkan PX dibagi dengan X dikurangi H sama dengan HX ditambah S dibagi XH, atau PX sama dengan XH dikali HX tambah S. Nah, X kurang H adalah pembagi, HX adalah hasil bagi, dan S adalah sisa. Jadi bentuk umum untuk cara Horner itu, apabila suatu PX itu dibagi dengan X kurang H, maka bentuknya seperti ini. PX sama dengan X kurang H dikali HX. HX adalah hasil bagi dan S adalah sisanya. Oke, contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian 2X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat dikurangi 5 dengan X plus 3. Jadi ini yang dibagi, X plus 3 adalah pembagi. Nah, karena bentuk umumnya adalah dibagi dengan X dikurangi H, maka X plus 3 kita ubah bentuknya menjadi X dikurangi min 3. Saya ulang lagi, bentuk umumnya adalah X dikurangi H. Karena sini X plus 3, maka kita ubah menjadi X dikurangi negatif 3, sehingga diperoleh H sama dengan min 3. Nah, 2X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat dikurang 5, perhatikan, ini kan tidak ada variabel X di sini. Harusnya ada X pangkat 1 di sini kan. Cuma tidak termuat sini. Kalau tidak termuat, maka seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa dia koefisiennya adalah 0. Sehingga 2X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat dikurangi 5 diubah menjadi 2X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 0X dikurangi 5. Nah, dengan menggunakan cara Horner, hanya di luar sini H min 3, kemudian koefisien dari polinomial 2, min 4, 0, dan min 5. 2-nya turun, dikali min 3, hasilnya min 6. Kemudian min 4 ditambah min 6, hasilnya min 10. Min 10 kali min 3, hasilnya 30. Kemudian 0 ditambah 30, hasilnya 30. Kemudian 30 dikali min 3, hasilnya min 90. Kemudian min 5 dikurang 90, hasilnya min 95. Min 95 adalah sisanya. Yang ini 2, min 10, dan 30 adalah koefisien dari hasil bagi. Kita urutkan dari belakang. 30 adalah konstanta, min 10 dikali X di sini, kemudian 2 dikali X kuadrat. Kalau ada lagi satu di sini, dikali X pangkat 3. Tapi karena hanya sampai sini, maka jadinya 2X kuadrat dikurangi 10X ditambah 30. Itu adalah hasil bagi. Sisanya yang ini adalah min 95. Kemudian contoh 2. Misalkan suku banyak PX sama dengan X pangkat 3 ditambah PX kuadrat ditambah 9X tambah 18 itu habis dibagi oleh X kurang 3. Maka kita disuruh tentukan nilai P. Ingat ya, habis dibagi. Kalau dia habis dibagi, maka sisanya sama dengan 0. Oke, kita gunakan cara Horner. X kurang 3. Nah, 3-nya di luar. Koefisiennya X, P, 9, 18.
Nah, satunya turun. 1 kali 3 sama dengan 3 diletakkan di sini. P tambah 3 hasilnya tetap P tambah 3. Kemudian P tambah 3 dikali 3 hasilnya 3P plus 9. Ya. Kemudian 9 ditambah 3P ditambah 9. 3P tetap. Kemudian 9 tambah 9, 18. Kemudian 3P ditambah 18 dikali dengan 3. 3P kali 3 hasilnya 9P. Kemudian 18 dikali 3 hasilnya 54. Kemudian 18 ditambah 9P ditambah 54. 9P tetap. Kemudian 18 tambah 54 hasilnya 72. Nah, sisa pembagiannya kita peroleh dari cara Horner ini adalah 9P ditambah 72. Sementara di soal kita ketahui PX itu habis dibagi oleh X kurang 3. Maka karena habis dibagi, artinya sisa pembagian PX dengan X kurang 3 adalah 0. Sehingga kita peroleh persamaan bahwa 9P tambah 72 sama dengan 0. Karena ini adalah sisa pembagian yang kita peroleh dengan cara Horner, ini sisa pembagian yang kita peroleh dari keterangan soal. Nah, maka karena sama-sama sisa pembagian, bisa kita sama dengankan 9P tambah 72 sama dengan 0. Atau 9P sama dengan min 72. 72-nya kita pindah ke kanan, berubah tanda ya, dari positif ke negatif. Sehingga kita peroleh P-nya adalah min 8. Oke, contoh selanjutnya. Salah satu faktor dari PX sama dengan 4X pangkat 3 kurang 3X kuadrat ditambah KX tambah 42 adalah X kurang 2. Ingat, salah satu faktornya. Karena X kurang 2 adalah salah satu faktor dari PX, artinya PX ini kalau dibagi dengan X kurang 2, sisanya sama dengan 0. Atau PX habis dibagi X kurang 2 kalau dia faktornya. Nah, ditanyakan faktor linear lainnya. Faktor linear artinya faktor yang pangkat X-nya itu adalah pangkat 1. Oke, sekarang di PX ini kita tidak ketahui berapa nilai K. Ya. Maka untuk memperoleh nilai K, kita jabarkan dulu yang ini. Kita gunakan cara Horner. Nah, 2 karena X kurang 2, 2-nya di luar. Kemudian koefisien dari PX 4, min 3, K, dan 42. 4-nya turun. 4 kali 2 sama dengan 8, letakkan di sini. Kemudian negatif 3 tambah 8 hasilnya adalah 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Ya, letakkan di sini. Kemudian K ditambah 10, letakkan di sini. Kemudian K tambah 10 dikali 2. K kali 2 sama dengan 2K. Kemudian 10 kali 2 sama dengan 20. Sehingga diperoleh 2K ditambah 20. Sehingga diperoleh 42 tambah 2K tambah 20. 2K-nya tetap. Kemudian 42 ditambah 20 hasilnya adalah 62. Nah, kita peroleh sisa pembagiannya adalah 2K tambah 62. Dan hasil baginya yaitu urutkan dari belakang. K plus 10 adalah konstanta. 5 dikali X, kemudian 4 dikali X kuadrat. Sehingga hasil baginya adalah 4X kuadrat ditambah 5X tambah K tambah 10. Dan sisanya 2K plus 62. Karena X kurang 2 adalah faktor ya, faktor tadi dari PX. Maka hasil pembagiannya adalah 0. Atau dengan kata lain, PX itu membagi habis X kurang 2. Karena sisa pembagiannya di sini adalah 2K plus 62, nah, kita peroleh dari soal juga sisanya itu harusnya adalah 0, maka kita peroleh persamaan 2K plus 62 sama dengan 0. Atau 2K sama dengan negatif 62, maka K sama dengan 31. Nah, K31 ini kita substitusi ke hasil bagi. Ini, hasil bagi. Sehingga diperoleh 4X kuadrat ditambah 5X tambah min 31 tambah 10. Atau kita peroleh hasilnya 4X kuadrat tambah 5X kurang 21. Jadi hasil baginya adalah 4X kuadrat tambah 5X kurang 21. Nah, untuk memperoleh faktor linear lainnya, itu tinggal kita faktorkan saja hasil baginya.
karena hasil bagi juga merupakan faktor dari polinomial tersebut ya. Ingat, hasil bagi juga merupakan faktor dari polinomial tersebut. Karena yang diminta adalah faktor linear, sementara di sini hasil baginya masih berbentuk 4x pangkat 2, maka kita faktorkan saja hasil bagi ini sehingga diperoleh 4x kurang 7 dikali dengan x plus 3. Ini kita faktorkan. Maka faktor linear lainnya adalah 4x kurang 7 dan x plus 3. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.